Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Untuk tips vokal hari ini, kita mau ngomongin gimana caranya nyanyian kamu itu bisa nyampe ke pendengar dan yang mendengarkan itu bisa merasakan lirik dari lagu ya. Tentunya seperti kalian semua udah tahu, ini adalah masalah ekspresi, oke? Nah, tapi saya mau ngomongin lebih detail lagi. Ekspresi itu buat saya memang hal yang penting ya, maksudnya kita menceritakan dengan ekspresi wajar segala. Tapi ada tools yang seringkali dilupakan sama penyanyi nih. Yaitu apa? Ini dia yang namanya dinamika. Video tips singkat ini dipersembahkan oleh Indra Aziz Vocal Studio ya. Kalau kamu tertarik untuk les vokal baik secara online maupun secara offline, langsung aja cek di website indraazizvocalstudio.com atau follow Instagram Indra Aziz Vocal Studio. Balik ke videonya. Dinamika kalau dalam istilah musik adalah ketika musik itu lembut atau keras ya. Jadi lembut atau keras itu adalah dinamika. Nah, dinamika juga memiliki yang namanya range ya. Jadi ada lembut banget sampai keras banget. Nah, itu ada di tengah-tengah itu ada juga ya tengah-tengah. Mungkin tengah menuju ke keras, tengah menuju ke pelan. Itu semua adalah range dinamika ya. Kalau istilah klasiknya kita kenal ada piano yang lembut, ada pianissimo lembut sekali ya, ada forte dan fortissimo yang keras. Nah, itu semua bisa kita aplikasikan dalam nyanyian kita dan efeknya adalah ekspresi. Dan ketika kita melakukan nyanyian itu dengan ekspresi, tentu yang mendengar juga bisa merasakan emosi dari lagu itu. Oke, jadi dinamika adalah salah satu tools yang penting banget. Tentu dalam ekspresi itu ada ekspresi wajah juga, ada cara mengucapkan lirik juga ya. Tapi lewat dinamika ini kita bisa memberikan apa ya, suatu hal yang sudah otomatis deh. Ekspresi wajah kita ikut-ikutan ya. Juga cara kita mengucap lirik juga jadi ikut-ikutan karena dari kita meniatkan mau lembut atau mau keras di sini ya. Kita akan gunakan lagu apa ya hari ini? Kayaknya lagu yang pelan. Itu bisa lebih mudah untuk kita gunakan untuk pembahasan topik hari ini ya. Yaitu kita pilih lagu Bunda dari Potret. Tentu pasti teman-teman tahu ya, lagu ini populer banget dan memang lagunya keren banget ya. Simple tapi keren dan bener-bener wah masuk banget ke hati ya. Mungkin saya ingetin aja, saya coba nyanyiin sedikit di bagian depannya ya. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Oke. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Ya kayak gitu ya. Terus ada bagian yang gini. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oke, habis itu ini mungkin kita langsung loncatnya ke bagian yang udah mau puncaknya ya. Yaitu bagian yang ini. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Oke, nah sebelumnya sorry, saya baru sembuh flu ya, jadi saya nggak bisa mencontohkan dengan maksimal, tapi nggak peduli, yang penting teman-teman dapatin poinnya. Oke, part bait ya, yang kubuka album biru itu part baitnya. Terus ada kata mereka, itu saya anggap sebagai semacam apa ya? Saya bingung sih sebutannya apa nih, apakah ini pre-chorus apa chorus, tapi mungkin kita sebut aja formnya jadinya A, ya baitnya tuh bait A, terus yang pikirku pun melayang bait B, oke? Terus kata mereka itu kita sebut aja C, oke? Nah terus yang pas bagian oh Bunda itu adalah part D, anggap aja gitu ya. Tapi mereka semua memiliki dinamika yang bisa berbeda. Jadi kalau lagu itu ya teman-teman ya, prinsipnya ada yang namanya tension bow atau sebuah kurva yang menunjukkan tensionnya pertama di bawah, terus tensionnya naik, habis itu tensionnya turun.
Nah, kalau kita lihat di bagian awal, ini secara global ya, bagian awal tuh masih kalem. Ku buka album biru, ya, kalem, santai. Terus begitu, kata mereka diriku, udah mulai ke tengah ya. Nah, di bagian oh bunda ada dan tiada di, itu mulai di atas, berasa kan? Ya, itu tensionnya ya. Jadi tension bow namanya, atau kurva ya tension ya, atau ketegangan dari sebuah lagu itu. Nah, itu secara global dalam satu lagu ya. Jadi ada kalem, terus ke puncaknya, kemudian turun ke bawah. Nah, tapi dalam hal ini dinamika yang saya mau ngomongin adalah dalam konteks yang lebih kecil lagi ya, yaitu per kalimat ya, atau per paragraf bahkan. Misalnya di sini di bagian bait yang A ya, bagian awal banget. Ku buka album biru. Nah, di situ teman-teman, kalau bisa untuk memberikan dia efek lebih dalam membawakan dengan perasaan, jangan sekedar dinamikanya lurus begitu. Jadi kayak ku buka album biru. Oke? Itu benar-benar kayak agak keras tapi terus rata. Nggak ada yang kemudian jadi lembut, terus jadi keras ya. Bandingkan dengan ku buka album biru. Oke. Jadi ada semacam gelombang di sana ya. Jadi kita yang denger juga merasakan tuh ininya, pulse-nya ya. Terus penuh debu dan usang. Bandingkan sama penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri. Jadi jangan ku pandangi semua gambar diri. Itu nggak ada rasanya ya, nggak ada dinamikanya ya. Jadi penyebab dia terdengar kok kaku banget ya. Itu kayak ya rata ya. Kalau gambar tuh kayak pakai penggaris, pakai spidol gitu. Jadi bukan pakai kuas, oke? Kecil bersih belum ternoda. Oke, jangan kecil bersih belum ternoda. Nah, mungkin contoh dalam video ini ekstrim ya, tapi teman-teman mesti bisa eksperimen kapan harus lembut, kapan harus keras. Itu didikte oleh lirik. Jadi kamu coba bandingkan kalau kamu ngomong ku buka album biru, penuh debu dan usang, itu nyebutnya kayak gimana ngomongnya ya. Eksperimen deh dengan lembut, keras, atau tengah-tengah ya. Saya akan mainkan iringannya di part yang bait ini, terus kamu coba, terus kamu mungkin bisa rekam diri kamu sendiri pakai HP, terus kamu evaluasi permainan dinamika kamu ya. Kita coba ya, bait yang ku buka album biru ya. 3, 4. Nah, sampai situ ya. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Kalian coba eksperimen dengan dinamika ya. Kalau mau coba sekali lagi, direwind aja videonya dan dicoba diulang. Dan again, rekam diri sendiri dan evaluasi. Oke? Walaupun kita dalam paragraf ini ada dinamika yang lembut keras, tapi ini masih di bagian awal. Jadi secara umum, masih flow-nya masih kalem gitu ya. Oke, bait kedua ya. Nah, di sini bait kedua, endingnya agak beda sama bait yang pertama ya. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Endingnya kayak gitu ya. Sekarang kamu coba ya, dari pikirku pun melayang sampai tentang riwayatku, pakai dinamika, pakai ekspresi ya. Oke, 3, 4. Nah, tadi udah 2 paragraf bait kita lewati dengan dinamika dan secara umum mulai pelan-pelan menuju ke tempat yang baru lagi, yaitu
kata mereka. Nah, di sini secara umum dia lebih naik harusnya ya. Kalau kita mengacu pada prinsip yang di awal yaitu tension bow, lebih naik dibanding 2 bait yang pertama. Oke, tapi tetap teman-teman, secara makro itu ada dinamika masing-masing. Jadi walaupun secara umum dinamikanya lebih naik, tapi tetap ada secara makro tuh ada dinamika-dinamika yang perubahannya tuh ada kecil gitu loh, lebih mengayun. Bayangin gambar pakai kuas, bukan pakai spidol. Sekarang giliran kamu ya. Ingat, dinamikanya lebih naik, tapi tetap di antara itu ada dinamika-dinamika kecil lagi gelombangnya ya. Kita coba ya, kata mereka. Coba jangan takut bereksperimen dengan dinamika ini ya. Dari kata mereka. Oke. 3, 4. Oke, gimana ya? Berasa ya dinamikanya ya? Konsep ini teman-teman, bisa kamu praktekin ke semua jenis lagu ya. Ingat, yang mendikte kapan harus lembut, kapan musik keras adalah lirik dan rasanya gitu. Nah, kemudian secara umum, musik itu bergerak naik. Ya. Nah, dari part ini ke bagian bait lagi ya. Nada-nada yang indah. Oke, bla 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 bla. Terus abis itu masuk ke bagian itu lagi. Kata mereka. Bla bla bla. Nah, itu juga kamu bayangin tension-nya tuh gini. Dari awal mulai naik, terus balik ke bait awal lagi. Terus mulai naik. Nah, dari situ ke puncaknya, yaitu di Oh Bunda ada dan tiada di. Ya itu ya. Nah, itu adalah bisa kita bilang di lagu itu intinya gitu. Intinya dari ceritanya. Jadi mesti benar-benar peak ya. Dan puncak dari dinamikanya. Kita coba ya. Ini lebih keras, oke? Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Kayak gitu ya. Jadi kamu coba keras aja. Oke, oh Bunda ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berasa ya dinamikanya ya. Saya akan coba mainin buat kamu iringannya. Cuman bait, kata mereka, terus oh Bunda, terus ending. Anggap aja kayak gitu ya. Jadi tension secara global itu halus, tension, terus ending. Oke yuk, kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya pengen kamu coba rekam pakai HP
dan evaluasi sendiri nyanyian kamu. Dan eksperimen ya, kalau kamu lembut di sini gimana, kalau kamu kasih keras di sini gimana, kalau kamu kombinasiin lembut keras tuh seperti apa efeknya, itu kamu yang harus menilai dan merasakan sendiri ya. Dan dengan kamu mengevaluasi juga kamu jadi belajar untuk lebih kritis sama diri sendiri, sehingga nyanyian kamu semakin sering kamu lakukan seperti ini, semakin bagus dan semakin kebentuk dinamikanya. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini dan semoga kamu bisa mendapatkan konsep ekspresi yang nggak cuma ngomong doang ekspresi, tapi ada toolsnya, yaitu adalah dinamika ya. Praktekin dan saya jamin nyanyian kamu akan jadi lebih bagus lagi dan tentunya bisa bikin yang denger lebih ngerasain lagi. Oke, dilatih ya teman-temannya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye.